Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini saya ingin mempresentasikan psikologi revolusi, politik dan agama. Perbedaan evolusi, revolusi dan reformasi. Pada sub evolusi adalah sebuah perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat dan dalam waktu yang lama. Sedangkan revolusi, perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan yang berlangsung dengan cepat. Yang terakhir ada reformasi. Menurut KBBI, perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Nah, dalam klasifikasi revolusi, istilah revolusi untuk menggambarkan situasi perubahan politik secara tiba-tiba atau transformasi keyakinan, ide, atau doktrin yang terlihat tiba-tiba dan dipertimbangkan oleh faktor rasional, afektif, dan mistik. Reformasi adalah sebuah gerakan spontan yang lahir di sana-sini di tengah-tengah masyarakat dari pembacaan Injil dan refleksi bebas setiap individu yang dianjurkan untuk orang sederhana oleh hati nurani yang sangat amat saleh dan kekuatan nalar yang sangat berani. Nah, selanjutnya revolusi politik dan revolusi agama. Kekuatan dari keyakinan politik dan agama itu jadi ada dua hal, afektif dan mistik. Nah, dua hal ini itu dia berhubungan gitu. Antara revolusi politik dan revolusi agama tuh masing-masingnya tuh ada afektif dan mistik. Nah, kalau afektif itu dia berhubungan dengan emosi seperti perasaan, nilai, apresiasi, motivasi, dan sikap. Nah, ini masuk dalam revolusi politik dan revolusi agama. Nah, yang keduanya itu ada mistik, suatu hal yang menyenangkan karena ia menjanjikan suatu yang baru bagi siapa saja yang menjelajahinya. Lalu ada hal-hal dalam revolusi politik. Ya, yang pertama itu ada kepastian akan asal-usul mistik memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu dominasi atau pikiran dan hanya dapat dipengaruhi oleh waktu. Nah, yang kedua itu adanya fakta bahwa keyakinan dianggap sebagai kebenaran mutlak, maka keyakinan tersebut bersifat intoleran. Nah, artinya itu kekerasan, kebencian, dan penganiayaan berlaku juga. Nah, ini juga berlaku juga pada revolusi agama. Terus yang ketiga itu ada kata ketidakpuasan dan harapan umum menyimpulkan revolusi. Artinya itu begitu rasa ketidakpuasan digeneralisasikan dan sebuah harapan umum diabaikan, akan ada partai terbentuk yang seringkali akan tumbuh dengan cukup lama, dengan cukup kuat untuk berjuang melawan pemerintah. Nah, yang keempat itu ada ketika perbedaan hadir dan menjadi ekstrim, mereka akan selalu menyesuaikan diri secara mendadak. Nah, evolusi yang tiba-tiba inilah yang kemudian mendasari lahirnya revolusi. Lalu yang terakhir itu ada revolusi tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi tanpa bantuan fraksi penting dari tentara. Nah, ini hasil dari revolusi politik. Jadi ini kayak sebuah intinya sih.
Jadi yang pertama itu ketika sebuah partai politik menang, nah, partai tersebut secara alami berusaha mengatur masyarakat sesuai dengan kepentingannya, mulai dari peraturan dan hukum. Jadi tuh semuanya tuh udah diambil alih sama yang menang gitu. Dalam dalam pengambilan alih gitu. Secara revolusi. Nah, yang kedua tuh jika kemenangan revolusi didapat atas usaha dan perjuangan ganas seperti pada revolusi Prancis, maka pemenangnya akan menolak dengan satu sapuan bersih terhadap segudang hukum lama. Bahkan para pendukung rezim yang jatuh akan disiksa, diasingkan atau dimusnahkan. Nah, yang ketiga itu saat ini tuh penguasa sangat paham bahwa syarat pertama untuk mempertahankan kekuasaannya adalah tidak terlalu mendukung satu kelompok masyarakat dengan begitu eksklusif, namun harus mendamaikan semua kelompok. Nah, ini kayaknya udah hampir dari seluruh negara sih harus udah bisa seperti ini sih pemerintahnya. Jadi nggak mendukung salah satu kelompok doang gitu. Nah, yang terakhir itu ini membiarkan satu kelompok mendominasi kelompok lainnya, itu artinya menghukum dirinya sendiri atau partai politik ya, untuk menerima bahwa nggak akan lama lagi tuh kelompok tersebut menjadi tuannya. Nah, hukum ini adalah salah satu yang paling pasti dalam psikologi politik. Oke, next. Hal-hal dalam revolusi agama. Mengulas revolusi agama di ranah revolusi Prancis, kitab revolusi disebarkan dengan metode yang sama dengan kitab-kitab keagamaan, terutama kitab Calvin. Nah, yang pertama itu dalam revolusi agama tidak ada pengalaman yang mampu mengungkapkan kepada orang beriman bahwa mereka ditipu karena mereka harus pergi ke surga terlebih dahulu untuk mengetahuinya. Nah, yang kedua itu ada revolusi agama tampil sederhana di awal. Maksudnya reformasi pada mulanya merupakan perjuangan sederhana melawan penyalahgunaan jabatan rohaniawan dan dari sudut pandang praktis kembalinya ajaran Injil. Nah, yang ketiga itu reformasi tidak pernah hadir sebagai aspirasi terhadap kebebasan berpikir. Maksudnya itu tidak pernah hadir, itu artinya ia selalu hadir gitu sebagai bentuk sebuah aspirasi gitu, dalam bebas berpikir. Nah, yang nextnya itu ada nilai rasional doktrin reformasi. Nah, ini ada dua. Jadi itu ada doktrin Luther dan doktrin Calvin. Nah, dalam keagamaan saat reformasi itu Luther berbicara, Luther tuh mencari cara paling pasti untuk menyenangkan Tuhan dan menghindari neraka. Ia juga mengatakan bahwa umat Kristiani seharusnya tidak memiliki aturan perilaku lain di samping Alkitab, dan ia juga menimbang bahwa tidak ada orang yang dapat selamat tanpa rahmat Tuhan. Nah, di lain sisi ada doktrin Calvin. Nah, doktrin Calvin ini, Calvin mengatakan Tuhan telah menakdirkan orang-orang tertentu untuk dibakar dan yang lain untuk diselamatkan untuk selamanya. Lalu timbul pertanyaan, mengapa hal yang sangat tidak adil ini terjadi? Mudah saja, karena itu adalah kehendak Tuhan. Nah, ia juga mengatakan, ia juga menghukum mati orang-orang yang tidak mau menerima doktrinnya. Dan ia juga menyatakan bahwa Tuhan menginginkan bahwa seseorang harus mengesampingkan kemanusiaannya ketika diminta untuk berjuang untuk keagungannya. Terlihat ini ya, ekstrim gitu, doktrin Calvin ya. Nah, hasil dari revolusi agama tuh ada 3. Jadi kesimpulannya itu ada yang pertama, ketika setiap keyakinan
agama atau politik apapun mendapatkan kemenangan, tidak hanya nalar yang menjadi tidak berdaya untuk memengaruhinya. Nalar bahkan dipergunakan sebagai motif yang mendorong untuk menafsirkan dan membenarkan iman, keyakinan tersebut kepada orang lain. Nah, yang kedua itu masalah psikologis yang belum bisa terselesaikan sampai sekarang adalah bagaimana caranya bisa memiliki keyakinan yang kuat sekaligus mampu bersikap toleran. Ini yang sedang dipermasalahkan saat revolusi Prancis sampai saat ini. Nah, yang ketiga itu manusia membutuhkan keyakinan setiap saat untuk mengarahkan pikirannya dan menuntun perilakunya. Bahkan belum ada teori filsafat yang dapat menggantikan keyakinan. Nah, sekian penyampaian yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Ya, kalau ada pertanyaan, kritik dan saran yang membangun, mari bersama-sama kita diskusikan.